Selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap pada pagi hari ini saudara-saudara keluarga besar GKI Kabangan khususnya dalam keadaan sehat, semangat, dan bersyukur senantiasa dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dan tentunya kita masih bersama menyadari bahwa sesungguhnya semua itu karena berkat dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus atas umatnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih, renungan kita pada pagi hari ini diambilkan dari kitab Wahyu pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan 24 yang akan saya bacakan. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kami senantiasa kehidupan, semangat, dan sukacita di dalam hidup kami, di dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini pun Engkau memberikan kepada kami saat ini untuk mendapat kesempatan mendengar firman-Mu. Kiranya apa yang kami akan dengar ini Tuhan boleh benar-benar akan menjadi kekuatan, semangat bagi kami untuk kami bertindak kembali di dalam melanjutkan kehidupan kami selama di dunia ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau terus memelihara kami, Engkau terus mengawasi kami, dan Engkau memberikan perhatian kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu untuk firman-Mu ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih, kita akan bersama-sama membaca dari kitab Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-24 yang demikian bunyinya. LAI memberikan judul Babel tidak akan bangkit lagi. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya yang masih ada di dalam dunia ini pada saat ini, masih hidup dalam dunia ini saat ini, dapat dipastikan tidak akan luput dari tekanan, dari godaan, dari rayuan yang datang dari gaya hidup dan sistem pemikiran yang bergaya Babel. Sampai sekarang ini, seperti sekularisasi, hedonisme, atau orang yang suka
mengejar kesenangan pribadi, materialisme, relativisme, mungkin juga dunia dogem yang seperti kita dengar, kong kali kong, memeras, korupsi, dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Babel. Jadi tidak mungkin kalau menjadi Kristen terus kita lepas dari godaan maupun tekanan. Semuanya ada di sekeliling kehidupan kita selama kita masih berada di dunia ini. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya yang menceritakan akan kehidupan bangsa Babel yang penuh dosa, bahkan mereka menganggap diri mereka itu ilahi, maka semua kemegahan, kemewahan dunia menjadi magnet yang mengecohkan orang terlibat dalam pesta dosa. Padahal Babel hanyalah tempat kediaman roh-roh jahat dan najis belaka di hadapan kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang kasih, sementara itu semua orang yang tertarik dan berkompromi dengan dunia, atau katakanlah kota Babel itu, akan meratapi kengerian dan kemalangan besar pada akhirnya. Kini tindakan penghukuman Allah sudah siap. Allah jatuhkan setimpal tumpukan kejahatan mereka, bahkan 2 kali lipat, sebab mereka telah meninggikan diri seolah menganggap diri ilahi, dirinya Allah. Kalau kita baca di ayat yang ke-7 dan ke-8 dalam pasal yang sama, ini menegaskan bahwa hukuman Allah terutama ditujukan atas kualitas dari dosa. Kualitas, bukan kuantitas atau banyaknya dosa. Segala kemegahan dan kedikdayaan dunia ini yang seolah bisa berlangsung permanen, ternyata hanya dalam waktu yang sekejap menyebabkan semua musuh Allah itu binasa, ditimpa murka Allah yang akan datang. Firman ini mengingatkan kepada kita orang Kristen, orang-orang percaya, agar tidak menduniawi meski masih hidup di dalam dunia ini. Juga agar kita tidak putus asa karena konsekuensi tekanan yang dihadapi ketika mengambil sikap memelihara kerohanian iman percaya kita dan etika Kristen kita. Kesadaran status kita yang mulia yang Allah anugerahkan karena pengampunannya seharusnya lah mencegah kita untuk berkompromi dengan dunia ini. Pada ayat yang ke-19 menceritakan tentang para peratap yang melihat kejatuhan kota Babel. Para peratap ini orang-orang Babel yang biasa datang ke sana, yang selama ini dibuai dengan kecabulan dan yang mendapatkan untung oleh kekayaan dan perdagangannya, yaitu raja-raja dan pedagang-pedagang di bumi. Mereka para sahabat Babel ini berdiri jauh-jauh dalam berkabungnya. Ini menunjukkan bahwa walaupun mereka telah ambil bagian dalam segala keuntungan dan kenikmatannya yang penuh dosa itu, mereka tidak rela untuk ikut bersama menanggung segala malapetakannya, segala akibat dari dosa-dosanya. Mereka berseru dan menangis dengan pedih, tetapi ratapan mereka adalah duka cita duniawi, karena kekayaan, kemewahan, dan barang dagangan yang ada di kota Babel ini lenyap dalam seketika dan tidak dapat ditemukan lagi. Seperti ayat yang tadi kita telah baca. Jadi bukan dosa mereka yang menjadi penyebab ratapan mereka, tetapi karena hukuman yang mereka terima. Hukumannya bukan karena tindakan dosanya. Orang Kristen bisa saja jatuh untuk sesaat, tetapi seharusnya akan bisa bangkit kembali dalam waktu singkat. Akan tetapi kejatuhan Babel akan menjadi keruntuhan untuk selama-lamanya.
Duka cita ilahi menjadi pendukung di saat kita menderita. Tetapi duka cita duniawi akan malah menambah berat penderitaannya. Saudara-saudara yang kasih, secara keseluruhan, perikop yang kita baca bersama ini menyiratkan mereka yang tidak mengenal pertobatan akan menderita selamanya. Orang-orang Babel yang meratap itu karena meratapi kehilangan tempat bersukacita duniawi. Tempat mereka memuaskan nafsunya. Kita bandingkan dengan ratapan yang dilakukan Daud yang menyesali perbuatannya. Bukan menyesali apa yang menjadi akibatnya, tetapi menyesali perbuatannya, menyesali kelakuannya yang memperistri Abigail, istri bawahannya. Demikian pula Babel melambangkan seluruh sistem dunia yang menyangkal Tuhan, yang memanjakan hawa nafsu orang berdosa, memuaskan keinginan jasmani mereka, dan sama sekali tidak memperdulikan perkara-perkara rohani di dalam kehidupannya. Kita sebagai anak-anak Allah seharusnya tidak memiliki kesamaan sedikit pun dengan orang-orang Babel ini. Dan kita harus bisa mengenali Babel yang ada dalam kehidupan kita dan memisahkan diri dari gaya Babel ini. Firman Tuhan malam hari ini, pagi hari ini, mengingatkan kita untuk selalu waspada akan gaya hidup dan sifat pemikiran model Babel. Bahkan ketika kita melakukan pelayanan di gereja, kita masih dapat dipengaruhi oleh gaya dari Babel. Kita melakukannya dengan kesombongan dan menganggap kita lebih baik dari yang lain. Kemudian melakukannya dengan tujuan pamer di dalam hati kita. Maka itu berarti kita sudah terpengaruh oleh gaya kota Babel. Marilah kita selalu mengingat bahwa iblis selalu mencari kesempatan dalam hidup kita seluruhnya. Ketika kita berniat baik untuk mengubah dunia, kita sebenarnya tidak mampu mengubah dunia. Bahkan mungkin dunialah yang justru mengubah kita. Tetapi kita tidak perlu mengecilkan hati. Tetapi kita harus melindungi diri kita dengan kedekatan kita kepada Tuhan. Bergeraklah di tengah kejahatan dunia ini, tapi jangan sampai terjamah oleh mereka. Bagaimana caranya? Kenalilah gaya Babel kita dalam kehidupan sekitar kita. Gaya-gaya Babel itu mengelilingi kehidupan kita. Tetapi kalau kita selalu dekat dengan Tuhan dan kita selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan kita, Bapa di surga akan melakukan pertolongan kepada kita. Melakukan pertobatan, mengakui kesalahan, dan tidak melakukannya lagi. Itulah kunci supaya kita tidak mendapatkan petaka pada akhir hidup kita. Saudara-saudara yang kasih, marilah kita bergerak di tengah kejahatan dunia ini, tetapi tanpa terjamah oleh mereka. Kiranya Tuhan Yesus yang mengasihi kita, menguatkan dan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Kau mengingatkan kami pada pagi hari ini untuk kami selalu mengerti akan segala situasi yang ada di sekeliling kehidupan kami. Dan kami boleh mengerti mana yang gaya Babel, mana yang menjadikan engkau
sukacita atas kehidupan kami. Biarlah apa yang menjadi kesalahan-kesalahan karena kehidupan kami yang bergaya Babel ini, Engkau selalu ingatkan kepada kami. Dan kami boleh mengakui akan hal itu di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh selalu dan semakin sadar kemana arah jalan hidup kami yang kami lalui dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas peringatan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh kembali dalam hidup kami selanjutnya dengan langkah yang selalu Engkau berkati, dengan langkah dan arah yang tepat seperti yang Engkau inginkan, bukan gaya hidup dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan mau menyertai kami senantiasa. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.